Selamat datang di mata kuliah pengolahan data statistik pertemuan yang ketujuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Metode klasik dalam menguji normalitas suatu data sebetulnya tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang jumlahnya lebih dari 30 angka sudah dapat diasumsikan terdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun untuk memberikan kepastian, sebaiknya tetap digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih besar dari 30 distribusinya normal dan sebaliknya. Sehingga kita tetap memerlukan suatu pembuktian. Uji normalitas yang biasa digunakan antara lain uji grafik, chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Salk-Pera. Uji grafik merupakan metode pengujian normalitas yang dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data pada grafik. Sehingga untuk melakukan uji normalitas ini, kita harus mengolah data terlebih dahulu dan menyajikannya dalam bentuk grafik. Grafik yang dapat digunakan antara lain histogram, plot batang dan daun atau stem and leaf plots, box plots, PP plots, dan QQ plots. Dalam topik ini kita akan membahas uji normalitas menggunakan beberapa tipe grafik. Yang pertama adalah histogram. Data yang terdistribusi normal ditunjukkan dengan histogram berbentuk lonceng simetris. Bisa kita lihat pada gambar ini, semua ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus, terletak tepat di pusat data atau di tengah-tengah. Kemudian distribusi data sebelah kanan atau nilai besar dan sebelah kiri atau nilai kecil terdistribusi secara simetris sehingga membentuk gambar menyerupai lonceng atau bell shape. Nah, kita juga mengenal istilah skewness. Skewness atau kemiringan. Skewness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu kurva distribusi frekuensi, yaitu apabila saat frekuensi tertinggi terlepat tidak mendekati rata-rata. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan, maka disebut sebagai miring kanan atau positively skewed, seperti yang kita lihat pada gambar yang paling atas yang pertama ini. Frekuensi tinggi akan muncul pada data dengan nilai rendah yang terletak di sebelah kiri. Pada distribusi ini, nilai modus akan lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai mean atau rata-rata. Sebaliknya, jika kurva memiliki ekor yang memanjang ke kiri, akan disebut sebagai miring kiri atau negatively skewed. Frekuensi tinggi muncul pada data dengan nilai tinggi atau yang terletak di sebelah kanan. Pada distribusi ini, nilai mean lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai modus. Seperti yang terlihat pada gambar kedua. Derajat kemiringan akan memengaruhi ukuran pemusatan yang kita gunakan dalam statistika deskriptif. Untuk data yang terdistribusi normal dengan kurva simetris, kita bisa menggunakan rata-rata sebagai ukuran. Namun jika datanya terdistribusi tidak normal, misalkan miring ke kanan atau ke kiri, kita bisa menggunakan ukuran lain, misalkan median sebagai ukuran pemusatan. Contohnya bila kita andaikan kurva miring kanan ini sebagai data pendapatan penduduk, rata-rata pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dengan sumbu horizontalnya adalah tingginya pendapatan dan sumbu vertikalnya adalah banyaknya penduduk yang memiliki jumlah pendapatan tersebut, maka kurvanya akan miring ke kanan dan karena banyak penduduk yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Nilai pendapatannya kecil, jumlah penduduknya banyak. Contohnya misalkan kebanyakan penduduk memiliki pendapatan sebesar 3 juta per bulan
atau 3 kali 3 kali 12 bulan, sehingga sama dengan 36 juta per tahun. Maka itu bisa kita sebut sebagai nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Mungkin jumlahnya banyak penduduk yang mempunyai pendapatan dengan jumlah sekian, tapi ada juga penduduk yang kaya raya yang memiliki jumlah pendapatan jauh di atas itu, mungkin ratusan juta per bulan atau miliaran per tahun, tapi jumlahnya tentu sangat sedikit. Sehingga jika kita gambarkan dalam bentuk kurva, kurvanya akan miring ke kanan seperti contoh yang atas ini. Jika kita menggunakan mean atau rata-rata, nilainya tidak akan representatif karena nilai mean akan terletak agak di sebelah kanan kurva. Sehingga lebih tepat kita menggunakan nilai median atau nilai tengah untuk mendeskripsikan data tersebut. Kita akan mencoba langsung mempraktekannya di Microsoft Excel. Di sini saya mempunyai 3 dataset atau 3 kumpulan data. Dataset pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat histogram dari ketiga data tersebut. Untuk membuat histogram di Excel, saya pilih semua datanya, kemudian masuk ke menu Insert, kemudian di sini mencari histogram. Hasilnya langsung muncul. Sama dengan data set yang kedua. Dipilih semua. Kemudian insert. Histogram. Kemudian dataset yang ketiga. Caranya sama, insert histogram. Nah, kita lihat di sini dataset yang pertama kurang lebih menunjukkan data yang terdistribusi normal. Karena bentuknya nyaris menyerupai lonceng yang simetris. Sedangkan data kedua adalah data yang miring ke kanan, dan dataset yang ketiga adalah data yang miring ke kiri. Kita lihat nilai mean, median, dan modus dari ketiga set data tersebut. Untuk mean kita bisa menggunakan rumus average atau rata-rata. Untuk median kita tetap menggunakan rumus median. Sedangkan modus pada beberapa versi Microsoft Excel, terutama yang terbaru, ada modus atau mode multi dan single. Sedangkan di Excel versi lama hanya ada mode. Kita gunakan mode single. Nah, kita lihat nilai min atau rata-ratanya adalah 45, nilai median atau nilai tengahnya adalah 45 juga, dan nilai modusnya adalah 45 juga. Jadi, ketiga nilai ukuran pemusatan tersebut bisa dikatakan sama. Dalam set data lain yang mungkin lebih besar, barangkali antara nilai median, min, dan modusnya itu tidak sama persis, tapi tetap mendekati sama untuk data yang terdistribusi normal. Kita lihat untuk data yang miring ke kanan, agar lebih cepat, rumusnya saya copy saja. Di sini saya mendapatkan nilai min sebesar 43, nilai median sebesar 42, dan nilai modus sebesar 41.
Jadi, seperti penjelasan tadi, nilai min-nya atau rata-ratanya akan lebih besar daripada nilai tengahnya, dan nilai tengah ini akan lebih besar daripada nilai yang akan sering muncul, yang paling sering muncul atau nilai modus. Untuk dataset yang ketiga, kita hitung juga. Untuk data yang miring ke kiri ini, kita dapatkan nilai min-nya 43, lebih kecil daripada nilai median yaitu 44, dan lebih kecil daripada nilai modus yaitu 45.